Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Amanda. Di sini saya akan menjelaskan tutorial analisis faktor pada SPSS. Nah, SPSS yang saya gunakan di sini adalah SPSS versi 25. Nah, kita langsung mulai aja ya. Kita pilih filenya dulu, kita import. Caranya sama seperti video sebelumnya. Saya pilih filenya berupa data Excel, kemudian klik open. Kita tunggu. Nah, muncul seperti ini. Kita klik aja sheetnya, kemudian pilih OK. Nah, muncul tampilan seperti ini. Pertama, kita harus pastikan dulu di variabel view-nya bahwa type-nya sama measure-nya itu harus sama. Nah, di sini kita lihat kita harus samain semuanya. Kalau ada yang beda, kita bisa edit aja seperti ini. Kita samain aja semuanya. Kalau nominal ya nominal semua gitu. Termasuk width-nya juga, kolomnya itu juga harus sama semua. Nah, sebelum menganalisis datanya, kita cek dulu variabel view-nya dulu. Nah, langsung kita masuk ke data, kita masuk ke analyze, langsung analisisnya. Kemudian ini kita klik faktor. Nah, di sini saya mau hitung semua variabelnya, maka saya pilih semua. Saya klik aja Ctrl Alt, lalu kita pilih. Nah, setelah itu kita klik descriptive di sini. Kemudian centang initial solution. Kemudian ini anti image dan IMO. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya pilih extraction, centang yang script plot, kemudian continue, lalu pilih rotationnya, klik vary match, continue, lalu scores juga, save as variable-nya, lalu continue. Nah, jika sudah semua, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya outputnya, bisa dilihat di KMO and breathless di sini. Kita lihat di kolom Kaiser-Meyer nilainya adalah 0,849. Kriterianya, jika nilai KMOMS ini lebih dari 0,05, maka analisisnya bisa dilanjutkan dan dilihat di sphericity. Nanti ada di sphericity. Nah, di kolom sig-nya ini adalah 0,00 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka analisis faktor bisa dilanjutkan karena memenuhi syarat yang pertama. Kita masuk yang kedua adalah anti-image metric. Lihat di anti-image correlation-nya. Nah, lihat di angka yang ada huruf A-nya seperti ini. Nah, seperti ini bisa dilihat bahwa semua nilai MSA-nya di sini lebih dari 0,05 yang ada A-nya ini. Maka artinya nilai MSA ini memenuhi syarat. Jika nilainya lebih kecil dari 0,05, maka bisa dilakukan analisis ulang. Lalu kita lanjut ke communities. Communities ini menunjukkan apakah setiap variabel mampu menjalankan faktor atau tidak. Dianggap mampu apabila nilai extraction-nya ini lebih dari 0,05. Kita lihat di sini di X2 dan juga X2.3 itu nilainya lebih kecil dari 0,05. Maka bisa dilakukan analisis ulang seperti cara di atas. Nah, kemudian kita lanjut ke tabel variance explained. Jadi di sini menunjukkan nilai variabel yang dianalisis. Dari tabel ini bisa dilihat di kolom komponen ya, dari angka 1 sampai dengan angka 18. Syarat menjadi sebuah faktor adalah nilai eigenvalues-nya itu lebih besar dari 1. Maka yang mampu menjelaskan faktor 1 yaitu 5,961 sampai dengan faktor 5 yaitu 1,035. Sedangkan untuk 6 sampai dengan 18 itu kurang dari 1 di sini. Nah, maka tidak masuk ke dalam faktor. Nah, kemudian kita masuk ke tabel diagram script plot.
bisa menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk. Caranya lihat titik komponen di sini. Nah, ini titik komponennya yang punya eigenvalues itu lebih besar daripada 1. Di sini ada 5 titik komponen ya, yang lebih dari 1. Maka dapat diartikan ada 5 faktor yang terbentuk, yaitu faktor 1, faktor 2, faktor 3, faktor 4, dan juga faktor 5. Nah, selanjutnya ke komponen matriks. Menunjukkan nilai korelasi antar variabel dengan faktor yang terbentuk. Caranya kita lihat nilai yang terbesar dari setiap variabelnya. Dari mulai variabel x1.1 sampai dengan x2 dan x3. Nah, selanjutnya ke rotate komponen matriks. Ini untuk memastikan suatu variabel masuk ke faktor mana. Caranya juga sama, kita lihat nilai yang terbesar dari setiap variabelnya. Nah, di sini kita lihat nilai yang terbesarnya itu berapa. Nah, teman-teman, kita sudah selesai menganalisis faktor dari data yang sudah saya sajikan tadi. Ini adalah tutorial dari cara bagaimana menganalisis faktor di SPSS versi ke-25. Nah, semoga tutorialnya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa membaca outputnya dengan baik dan juga benar. Nah, sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.